syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar. Umatku tidaklah mereka ketusuk duri di kakinya, melainkan ngebekas ke saya juga. Nabi nggak mau kita susah, nggak mau kita sedih, nggak mau kita jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berkesempatan bertemu kembali di acara Majelis Begar Jakarta dan tentunya di channel Giset Segaf. Untuk pada hari ini kita menghadiri acara Maulid Tabligh Akbar Lil Habib Muhammad bin Hasan Al-Ghadri, yang mana acara tersebut di daerah Depok. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jika antum suka dengan video ini, like, dan jika tidak, dislike. Gimana kelanjutannya? Yuk pantengin terus pokoknya video ini. Alhamdulillah, berkesempatan pada malam ini kita dalam rangka acara maulidnya kita punya guru Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Ghadri. Ane mohon kepada antum semua yang telah dibagikan tugas untuk tetap sportif, tetap jaga akhlak dan jaga adab. Ikut satu komando dengan Habib Zaki juga, karena beliau yang koneksi kepada Habib Jindan dan Habib Ahmad. Seandainya Habib Ahmad masih jauh, beliau pasti kuarter Tol Margonda. Kita bikin tim. Mungkin nanti kita ngandelin Gondrong sama tim B. Jadi Gondrong, Bib Zaki, dan sekenanya nih. Kalau misalnya seandainya Baba sama Ivan nyampe kan 11, berarti bagi 2. Alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah untuk keselamatan kita yang dari berangkat sampai pulang lagi. Ala hajin niyah wa ala kulinatin salihah wa ala mana wa aslafuna salihun wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa bisyiril Fatihah. Apapun hobinya Rasulullah idolanya. Kita dengarkan mau'izatul hasanah pada guru kita Al-Karam Muhtaram Al-Habib Jindan Nawfal bin Jindan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita berkumpul dalam perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh akhina Al-Habib Muhammad Al-Ghadri. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau dan segenap keluarga besar beliau, dan juga para guru-guru kita, para habaib kita semuanya, dan juga para yang hadir, yang hadirat, semuanya mendapatkan berkah dari majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita mengenang Rasulullah, mengenang kelahiran Rasulullah, Isra dan Mi'rajnya beliau yang terjadi pada 27 Rajab sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di Majmu' Syarah Muhadzab beliau. Kemudian apabila datang lagi bulan Hijriyah, bulan tahun baru Islam, bulan Muharram,
Maka yang kita kenang adalah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal itu waktu wafat, waktu meninggal dunia, istrinya berkata, wa karbah, betapa malang, betapa susah, betapa sakitnya Bilal. Bilal membuka matanya yang lagi sekarat dan berkata kepada istrinya, bal wa tarabah ghadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Justru alangkah lezat, alangkah nikmat, alangkah bahagia, alangkah senangnya aku. Kenapa? Kamu lagi sakit, sekarat, nyawa dicabut, kok senang, kok lezat? Iya, itu sakit, pedihnya itu semua ketutup, nggak berasa, dilupakan karena ingatan besok bakal ketemu dengan sang kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk surga, kata Nabi Muhammad. Semua. Kita semua umatnya Nabi Muhammad. Nabi bilang semua umatku masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk. Yang penting jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan kehilangan keanggotaan dari umatnya Nabi Muhammad. Jaga nih nikmat besar, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat anggotanya Nabi Muhammad. Bahwasanya amatardon antakun thulutsai ahlil jannah. Tidakkah kalian rida kalian menjadi 2/3 penghuni surga? Ahlul jannah hina idzin 120 saffa. Itu penghuni surga besok hari kiamat, jumlah mereka itu 120 saf, 120 barisan. La taqul man naja kaifa naja, walakin man halak kaifa halak. Itu kalau umatnya Nabi Muhammad hari kiamat jangan kamu tanya, yang selamat kok bisa selamat? Biasa, umatnya Nabi selamat semuanya. Tapi yang heran kalau ada umatnya Nabi masuk neraka, itu mah kelewatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Kull ummati", semua umatku yadkhulunal jannah, semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau, kata Rasulullah. Yang enggak mau, kecuali yang enggak mau. Nabi ditanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa gerangan yang tidak mau ya Rasulullah? Nabi bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Yang taat kepadaku dia masuk surga. Yang tidak taat kepadaku melanggar kepada Rasulullah, nah itu dia yang enggak mau, dia yang tidak mau. Makanya di hadis ini enggak ada disebut masuk neraka, enggak. Walaupun ya kita paham, tapi Nabi bilang semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Yang melanggar aku, Nabi enggak bilang di neraka, enggak. Nabi bilang itu dia enggak mau. Enggak sebut-sebut neraka, enggak mau menisbatkan umatnya ke neraka sallallahu alaihi wasallam. Terus juga sampai ulama bilang, ini lihat ya, teliti dalam hadis ini. Nabi bilang yang tidak mau, yang bermaksiat kepadaku, Nabi enggak bilang di neraka, Nabi bilang dia yang enggak mau. Dia yang enggak mau masuk surga. Tapi kan yang enggak mau dia, bukan Nabi Muhammad. Nabi misinya masukin orang ke surga. Bukan jurakin, bukan jeblosin orang ke neraka. Yang enggak mau dia, tapi Nabi tetap mau, saya mau. Saya mau tuh orang. Nabi sampai bilang syafaati. Yang kagak masuk surga dengan apa? Dengan amalannya, Nabi pikir bagaimana caranya dia mau diseret masuk surga. Ajib tuli agwam yadkhulun al-jannah bisalasil. Aku terkejut, heran. Kok ada kaum masuk surganya itu diseret pakai rantai? Dia enggak mau diseret, dipaksa. Pokoknya lu mesti masuk surga. Kan kalau ada orang masuk neraka diseret, lu enggak mesti masuk neraka, enggak boleh ke surga. Tapi ini anehnya ada orang dipaksa mesti masuk surga. Makanya Nabi itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kalau kita ngelanggar, sebelum kita sedih, yang sedih duluan Nabi Muhammad. Kalau kita luka, sebelum kita sedih, yang merasakan itu Nabi Muhammad. Nabi enggak mau kita susah, enggak mau kita sedih, enggak mau kita jauh. Sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Bilang, kalau kata Nabi Muhammad, umatku la yusabu bi syauka fi rijlihi illa wajadtu lidzalika athara. Umatku tidaklah mereka ketusuk duri di kakinya, melainkan ngebekas ke saya juga. Saya turut merasakan sakitnya, kata Nabi Muhammad. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Apalagi pelanggaran akhirат. Pedih Nabi melihat ada umatnya enggak pakai kerudung, enggak tutup aurat, sentuhan namanya bukan muhrim. Pedih Rasulullah melihat begitu semua. Ngelihat umatnya telat subuh, sedih Nabi Muhammad. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Peduli kepada kalian, peduli terhadap umat. Rasul bilang dalam hadis, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar. Artinya pelaku dosa besar, kamu jangan putus asa. Kurang amal, kurang ini. Ya udah yang penting lu tobat dulu dah. Lu rapi dulu dah. Bagaimana caranya lu balik dulu? Ntar urusan apa namanya saya urus. Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Buat orang-orang pelaku dosa besar. Nabi bukan tukang ngusir orang. Enggak ada. Akhlaknya Nabi bukan ngusir orang. Akhlaknya Fir'aun dia yang ngusir orang. Tapi akhlaknya Nabi bukan tukang ngusir orang. Nabi enggak ngusir orang. Hatta pelaku dosa besar enggak diusir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendosa, Nabi bilang syafaati li ahli al-kaba'ir. Bukan pendosa kecil, pendosa besar, syafaatku buat mereka.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicari oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada orang minum minuman keras, dihukum. Udah dihukum, nggak diusir sama Nabi Muhammad, tetap diayomi. Itu orang kejeblos lagi minum minuman keras, dihukum lagi, nggak diusir sama Nabi, tetap diayomi, dijaga. Sampai akhirnya terulang 3 kali dihukum lagi. Ada satu orang sahabat Nabi bilang, oh ini orang keterlaluan, dihukum nggak dengar kata, ini orang mal'un, dilaknat oleh Allah. Nabi dengar gitu marah, ditegur. Siapa yang ditegur? Bukan yang minum minuman keras, yang minum minuman keras sudah dihukum. Tapi minum minuman keras haram, ngatain orang juga haram, ngelaknat orang juga haram, mencaci orang juga haram, mengutuk orang juga haram. Itu orang yang minum minuman keras berasa dirinya dibelain oleh Nabi Muhammad. Maka dia bilang, ya Rasulullah, yang salah saya udah melakukan dosa, berkali-kali melanggar, tapi kamu masih tetap belain saya. Begitu. Mulai sekarang saya betul-betul taubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha marifqu fi syai' illa wazanah wa man nuzzi'a an syai' illa washanah. Tidaklah kelembutan diletakkan dalam satu perkara, melainkan menghiasi perkara tersebut. Dan tidaklah lemah lembut dicabut dari suatu perkara, melainkan membuat cacat hal tersebut. Jangan putus asa. Kita pendosa. Lagian siapa di sini sih yang nggak bikin dosa? Semuanya tukang bikin dosa. Semuanya kita pendosa. Cuma kita semuanya adalah orang yang ditutupi oleh Allah kekurangannya. Makanya jangan suka ngebongkar-bongkar kesalahan orang, nyari-nyari kesalahan orang. Sebab dia punya kesalahan, kamu bongkar kesalahannya, asal tahu aja. Kamu juga punya salah banyak, cuma nggak dibongkar sama Allah Ta'ala. Ta'adab, jaga adab. Wahai orang yang beriman dengan lidahnya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib dan kekurangan mereka. Kita hidup di dunia bukan buat ngurusin aibnya orang. Sebab dia punya kurang, kita juga punya kurang. Kalau kita nganggap diri kita nggak punya kekurangan, otak kita yang kurang. Kata Imam Al-Haddad, bukti yang paling kuat yang menunjukkan bangkrutnya, defisitnya akal seseorang ketika dia bodoh akan aib dan kekurangan diri sendiri, tetapi dia jeli dengan aib dan kekurangan orang lain. Idza ahabballahu 'abdan basarahu bi'uyubi nafsihi wa syaghalahu biha. Apabila Allah cinta kepada hamba, dibikin hamba tersebut melek akan aib dan kekurangan dirinya sendiri dan disibukkan dengan memperbaiki aibnya sendiri. Ayo, ini sekarang kita keluar dari majelis ini, majelis Maulidin Nabawi. Maka kita memperingati lahirnya Nabi. Kita mau akhlak Nabi lahir kembali di rumah kita. Sunnah Nabi lahir kembali di rumah kita. Perangainya Nabi, sifatnya Nabi lahir kembali pada diri kita, pada diri keluarga dan anak-anak kita. Ayo, jangan sampai kita memanen dosa, jangan sampai kita memanen suudzon, jangan sampai kita memanen kedengkian. Rajab, ini bulannya Allah Ta'ala, banyakin baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu disebutkan ya, di antara amalan Rajab adalah membaca istighfar, wabighfirli warhamni watub alayya. Itu sebanyak 70 kali, pagi 70, petang atau malam 70. Yang membaca 70 kali istighfar tersebut di bulan Rajab, pagi dan sore, Allah Ta'ala haramkan kulitnya, nggak disentuh oleh api neraka. Artinya ayo kumandangkan ya di musola kita nih istighfar. Habis sholat subuh sama habis sholat maghrib atau habis sholat isya. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Kita hadir majelis, ini yang kita petik, ini yang kita bawa pulang ke rumah kita. Allah yahqimna bihaqaqil Islam, Allah yahqimna bihaqaqil iman, Allah yurabbina ila maqamatil ihsan. Insyaallah yaj'alna 'abid ihsan wa 'abid imtinan la 'abid imtihan. أن الله سبحانه وتعالى يصلح الشؤون يقر العيون يحفظنا من جميع الشرور في الظهور وفي البطون بجاه الأمين المأمون على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد قلوبي